Halo guys, jadi hari ini aku lagi berkunjung di Taman Nasional Lubang Buaya untuk melihat-lihat situs-situs sejarah yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mau ikutin perjalananku di Lubang Buaya, tonton sampai akhir ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah tampak luar dari Monumen Pancasila Sakti atau kita bisa sebut Taman Lubang Buaya. Sini ada beberapa monumen yang nantinya kita akan kunjungi. Yang pertama itu adalah Museum Pengkhianatan PKI. Di Museum Pengkhianatan PKI ini ada pertama denah monumen dan museum yang ada di lingkungan Monumen Pancasila Sakti pada saat itu ya, yang masih terlihat masih banyak pepohonan. Lalu ketika kita masuk, kita akan mendapati foto-foto mozaik. Yang pertama itu adalah kekejaman PKI terhadap bangsanya sendiri dalam pemberontakan di Madiun. Lalu yang kedua itu adalah penggalian jenazah korban keganasan PKI dalam gerakan 30 September 1965. Lalu yang ketiga ada pengadilan gembong-gembong G30S PKI oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peristiwa G30S PKI. Nanti teman-teman di sini bisa melihat ada peristiwa-peristiwa yang ada di museum yang nantinya saya ambil gambarnya. Saya akan menceritakan sedikit mengenai peristiwa G30S PKI. Jadi peristiwa itu terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI itu semakin nyata, walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bregman, DN Aidit itu mendukung konsep Khrushchev, yaitu if everything depends on the communists, we would follow the peaceful way, yang artinya bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Lalu G30S PKI ini terjadi pada malam hari hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk di tanggal 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI itu mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Sebelum kita membahas kronologinya, di sini ada 6 perwira tinggi yang menjadi korban. Di antaranya ada Letnan Jenderal Aumetra Ahmad Yani, ada Mayor Jenderal Raden Suprapto, ada Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, ada Mayor Jenderal Siswodo Parman, ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan yang terakhir ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Tujuan utama G30S PKI ini adalah sebenarnya menggulingkan pemerintahan era Soekarno, lalu menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti yang kita ketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah, beberapa tujuan G30S PKI ini adalah yang pertama menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yaitu menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Lalu yang keempat ada mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Lalu yang terakhir itu ada kudeta yang dilakukan
pada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Lalu kita lanjut ke kronologi G30 SPKI. Tindak dan penyebaran luas ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI ini menimbulkan kecurigaan dari kelompok-kelompok anti komunis pada saat itu. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan itu semakin memuncak dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis pada 30 September 1956 menuju hari Jumat di tanggal 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari, lalu itu diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka ini menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal itu gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Di samping itu, gugur pula ajudan Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pire Andreas Tandean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Celeimena dan Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Ahan Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Sebenarnya latar belakang G30 SPKI ini didominasi oleh ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau yang biasa disebut Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yaitu sekitar tahun 1959 sampai 1965. Lalu selanjutnya di sini saya akan menampilkan beberapa peninggalan-peninggalan dari tokoh-tokoh sejarah yang ada di Museum Taman Nasional Pancasila Sakti. Di sini terdapat baju-baju para TNI AD yang ada di medan perjuangan peristiwa G30 SPKI. Yang pertama ada Hijrian Panjaitan. Di sini terdapat topi, pulpen, dan celana yang masih terdapat bercak-bercak darah yang ada di baju. Dan konon katanya bercak-bercak darah yang ada di baju-baju itu memang asli adanya. Dan ini adalah baju-baju yang terakhir beliau para pahlawan pakai, seperti baju kaos kaki, bahkan sampai ada cincin, ada sepatu, ada lain-lainnya lah seperti ini, ada celana dalam yang menurut kita ini tidak asli. Sebenarnya ini asli dari peninggalan pahlawan. Seperti tadi ada kacamata, yaitu kacamata asli yang dipakai terakhir oleh para pahlawan. Jadi ini adalah sekian dari beberapa cuplikan baju-baju pahlawan yang ada. Bisa kalian lihat, sarung pun masih ada
masih terdapat bercak-bercak darah. Di sini pun banyak sekali, sampai baju-baju dinas pun masih terpampang nyata, masih ada dan masih dirawat baik oleh para penjaga. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat berkas dan peninggalan dari adik Irma yang pada saat itu masih sedang lucu-lucunya. Ada baju-bajunya, ada buku tulisnya, bahkan sampai alat-alat mainnya pun ada. Lalu di sini terdapat beberapa kendaraan pada saat perang G30 SPKI pada saat itu. Nah, di sini kita akan menuju tempat utama kita, yaitu Lubang Buaya. Sebelum itu kita akan memasuki rumah yang ada di Museum Monumen Pancasila Sakti. Di sini terdapat beberapa ruangan yang terdiri dari kamar, yang tempat tidurnya masih seperti zaman dahulu yang bisa kita lihat seperti balik. Lalu di dalam ruangan ini juga terdapat mesin jahit, lemari-lemari yang masih tersimpan rapi. Lalu di sini juga ada kamar yang masih memakai tempat tidur zaman dahulu ya. Di sini juga ada tempat untuk menerima tamu. Di sini ada ruangan lagi. Lalu selanjutnya kita ke dapur umum. Diawali dengan ruang tunggu. Lalu di sini ada beberapa balai-balai gitu ya. Dan ada satu kamar yang saya lihat ada tempat tidurnya juga. Di sini juga terdapat beberapa ada lemari dan tempat untuk memasak. Nah, seperti tempat memasak yang bisa kalian lihat pada zaman dulu. Lalu ada foto dari lubang buayanya ini sendiri. Lalu ini ada beberapa foto-foto patung yang sedang ada. Mungkin ini pemberontakan atau penangkapan para TNI. Saya sebenarnya ingin memvideokan dalam lebih jelas sumur mautnya, cuma karena memang situasinya sedang ramai, jadi kurang kondusif, jadi hanya sepenggal foto aja. Ini juga ada beberapa peninggalan yang ada di museum seperti pistol dan pakaian. Jadi seperti itu guys kunjunganku. Sekian, terima kasih.